Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya pemirsa, di video kita ini, dari video yang berjudul Peradaban Manusia dalam Perspektif Al-Quran, dalam subjudul yang ketiga tentang jiwa. Ini kan masih teruskan yang tentang kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan sub ketiga yang akan dikonklusi karena kita mau masuk ke sub berikutnya. Kepada Prabu Jolo Jolo kami persilahkan. Oke, terima kasih pemirsa. Makanya kalau berkaitan dengan apa yang kita ketengahkan, kita bahas bersama, itu sesungguhnya alangkah bersyukurnya kita. Satu, kita masih dibersamai dengan kesehatan kita sendiri. Kita masih dibersamai dengan kecerdasan yang sampai detik ini, saat ini, ternyata masih bisa mengelastisasikan fungsi dari mukodasil tuah kita sendiri. Karena nanti setelah itu saya akan membahas, ternyata di situ ada maroa sesungguhnya, sekat-sekat yang membatasi antara lipatan-lipatan itu sendiri. Karena kalau panjenengan nanti pemirsa tidak memahami bahwa di situ ada sekat-sekat batasan-batasan itu, alangkah sulitnya panjenengan nanti menempatkan atau mendefragmentasi di dalam lipatan-lipatan itu, karena ada sub-sub bagian dari sifat keelastisitasan itu sendiri. Kan sebetulnya sifatnya adalah seperti bumi dihamparkan itu, Mas. Sehingga bumi itu sifatnya dihamparkan, langit ditinggikan. Itu ya. Karena bumi dihamparkan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada sifat di situ elastisitas karena penghamparan itu. Istilahnya kalau bentuk sesuatu yang dihamparkan itu kan bentuk tikar. Jadi tikar itu ono gelar gulungnya. Bisa kamu gelar, bisa kamu gulung. Kayak kamu memegang sebuah benang gitu ya, dengan layang-layang. Maka kamu bisa tarik ulur. Lah napasmu sesungguhnya kan bisa napas panjang, bisa napas pendek. Makanya mengapa saya selalu ngomong, pernafasan itu jangan kamu sepelekan. Gunakan pernafasanmu itu, rasakan bagaimana kamu bisa menarik ulur. Makanya menarik napas itu dengan kamu mengeluarkan lebih panjang mengeluarkannya delay waktunya. Karena cara ulurmu akan lebih panjang, nanti menggambarkan elastisitas mukodasil tuamu itu dari proses pengumpulan pemikiran, menemukan metodologi, ide-ide, inspirasi yang ada di dalam kebilkisanmu itu nanti menjadi sebuah penalaran yang panjang sehingga otakmu tuh cerdas luar biasa. Itu loh. Sehingga nek wong ngomong iku udel mudah didowo, karena kamu bisa menerima segala keadaan menjadi tidak sempit dadamu itu, sehingga kamu menjadi orang yang jembar dalam pemaknaan, dalam pemikiran, dalam kamu menguasai, mengendalikan hawa nafsumu dalam diri, sehingga perasaanmu bisa kembang kempis seperti napasmu, sekaligus kamu bisa mengembang kempiskan cara berpikirmu. Karena di situ ada maro'anya. Bayangkan, bahasanya maro'a nanti menjadi nek salah, menjadi marodun, penyakit. Nanti Quran suratnya akan saya ketengahkan itu di Al-Maidah itu, atau di Al-Baqarah. Oh maaf, di Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu nanti kalau kamu tidak bisa menggelar gulungkan, menarik ulur napasmu, menarik ulur benangmu. Benang itu sesungguhnya saat jenengan neng umbilikus, terbukti saat hidupmu belum di alam semesta, masih di
rahim penyempurnaan orang tua, hidupmu dari apa? Coba tak tanya. Umbilikus. Umbilikus itu menunjukkan bahwa kamu nanti makanya pusarnya bayi itu pasti ditali dengan benar. Saat 5 hari nanti akan pupak puser. Ya kalau udah ngaji ini terus gimana kamu mensetap itu kalau mau ngomong kehidupanmu? Pemirsa, saya kasih 2 menit. Hmm. Apa yang disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo, kalau bukan karena rahmat karunia Allah, tidak mungkin seorang profesor tidak bisa ngomong. Saya tidak mengetengahkan siapa saya, pemirsa. Tapi saya ini pengelana. Perjalanan saya ini mulai dari belajar jalan sampai bisa jalan tanpa melihat, tanpa berjalan saya bisa jalan. Jadi saya kumpul dengan yang namanya limnasi manusia dengan aneka warna kulit dan aneka kecerdasan. Tapi baru hari ini, kalau ada ahli biologi mati, kalau ada ahli matematika mati, kalau ada ahli fisika mati, kalau ada ahli-ahli yang lain seperti Musa dengan berhadapan dengan para ahli sihir itu, semua ularnya dimakan. Kenapa? Karena yang dibawa sesuatu yang bahasanya Prabu Jolo-Jolo adalah keren, high end, sementara bahasanya semua itu adalah tak terhingga. Maka tak terhingga itu hanya bisa didekati dengan tak terhingga pula. Karena tak terhingga dibagi tak terhingga sama dengan 1, 1 dibagi tak terhingga sama dengan 1, tak terhingga dibagi 1 sama tak terhingga dibagi tak terhingga sama dengan 1. Nah, Prabu Jolo-Jolo sesuai dengan namanya, Jolo-Jolo, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kemanapun itu Jolo. Melewati Jolo, ledak jadi iwak. Bahasa gampangnya. Ada di dalam jalan, selamat. Dan itu ada di Muqaddasil tua yang bukan kebodohan itu. Bukan jahil, bukan dolim, bukan lalai. Artinya harus selalu berkesadaran, tidak mabuk, tidak hilang kesadaran, mabuk homo atau mabuk khuldi. Dan selama ini saya jujur saja tidak paham itu. Tapi malam ini saya mulai bisa memvibrasikan apa-apa yang disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo dengan Muqaddasil tua saya. Tapi dasarnya saya tidak tahu, semua itu ada di sini. Cuman kayak saya berada di dalam jala tadi, yang jala itu dijaga oleh Prabu Jolo-Jolo, sehingga setiap saya mau keluar berdapat ceker, nggak ganti. Kalau kita nonton film Willy, Free Willy, ikan paus yang dipelihara dari anak-anak sampai besar, sehingga dia bisa bersahabat dengan manusia. Karena dia dipelihara sejak kecil oleh manusia, jadi dia bisa paham. Walaupun itu seekor binatang bisa memahami apa maunya manusia. Tapi jangan lupa, kecerdasan hewan lebih hebat dari manusia. Sudah ada contoh-contoh video sebelumnya, Kitmir, anjing, bagaimana setianya. Sementara manusia sendiri ada kalimat dikei ati merogoh rempelong, air susu dibalas dengan air ubar. Itu menunjukkan bahwa di dalam setiap manusia ada yang namanya potensi untuk durhaka. Potensi negatif dan positif kemarin, Mas. Tapi manakala berada dalam satu frekuensi terjaga dengan kesadaran, yang kesadaran itu adalah Quran surat, maka tapi kalau saya ngomong gini, bukannya yang pegang Al-Quran juga STMJ, artinya dia akan megang kulitnya. Kalau kita mau bagus, ya kita harus menjaga, mencari, mendapatkan lingkungan yang bagus, agar tidak jadi
itu seperti kita dengan Gusti. Apa yang diperintahkan ya dikerjakan, makanya diturunkan ini. Monggo lanjut Prabu Jolo. Oke, terima kasih Mas Kaji, karena makanya mulai dulu sampai sekarang saya selalu memanggil beliau Mas Kaji. Tapi kalau dalam keseharian kadang ya saya panggil Ki Rawu, kadang saya suka gurau. Nenek apa Ki Rawu itu memang pernah, tapi di awal nggak pernah saya sebut langsung namanya Rawu. Depannya saya kasih Ki. Ki itu sesungguhnya orang yang dituakan. Kalau orang Jawa dulu namanya Ki Wali Kade, berarti penasihat dia. Makanya penasihat di kerajaan itu namanya Ki. Orang yang sudah Ki Demang, Ki Wali Kade, terus siapapun bentuknya, itu sebetulnya Ki itu sebetulnya tatarannya dia dituakan karena dari apa yang dia tuturkan itu nasihat. Istilahnya orang Jawa gitu. Makanya saya jarang sekali manggil itu, tapi kalau manggil langsung biasanya saya ajar barjal, karena saya tahu dari kata-kata rojala itu tadi. Makanya kadangkala apa yang saya ketengahkan itu sebetulnya saya bungkus dengan rahasia tertentu atau sifatnya metafora. Tapi kadangkala orang tidak memahami apa yang saya ketengahkan itu. Nanti kalau sudah akrab baik tanya, pasti saya jelaskan mengapa saya kemarin kok ngomong jolo-jolo, panggil saya Ki Jolo-jolo enggak apa-apa. Ya karena kamu jangan sampai punya keinginan untuk ke arah yang tidak baik. Itu namanya, makanya ojo sejo yang olo, orang Jawa ngomongnya gitu kan. Kamu jangan dengan kesengajaan datang ke sesuatu yang sifatnya membuat celaka. Itulah nek wong Jawa ngomong sejolo. Jangan menyengajakan diri kamu pergi ke sejolo itu. Sehingga saya enggak apa-apa kamu manggil saya selain nama saya Dwi Yuli Etedi. Silahkan Ki Jolo-jolo. Nah sekarang sama Mas Kaji dikasih lagi, kalau dulu Mbak. Sekarang manggil saya kalau di podcast selalu Prabu Jolo-jolo. Kalau saya kemarin di podcast Ki Jolo-jolo, itu sebetulnya saya mengemas makna itu. Sehingga kemanapun kamu melangkah, sesungguhnya setiap langkahmu dengan ilal ka'baimu yang dua itu, sesungguhnya itu kontrolnya sudah luar biasa. Kaki kiri ada 2 mata kaki, kaki kanan ada 2 mata kaki. Kamu selalu menguasai apa yang ada di dalam dirimu, unsur api, tanah, air, dan udara. Tapi jangan lupa di alam semesta ayat ufuknya adalah kamu menghadapi 4 mata arah angin. Itu harus kamu kuasai. Sedangkan atas bawah tidak perlu. Mengapa? Karena dirimu sudah satu kesatuan antara bumi dan langit itu. Sehingga di situ ada barzah. Lah nanti kalau sekat untuk yang di fu'ad tentang kejahilan dan kedoliman, itu nanti namanya maro'a. Nah, harus bisa membedakan mengapa berubah itu gitu. Makanya begini. Mengapa kamu dari kecil dipanggil Le, Na, Le, setelah itu menjadi Mas, setelah itu menjadi Kang, setelah itu kamu berubah lagi menjadi Bapak. Padahal ya kamu satu itu. Sampai meninggal mungkin bisa dipanggil Mbah, Kakek, Nenek, ada yang bisa dipanggil Yud, karena melebihi dari itu limitasi usianya. Tapi sesungguhnya yang dipanggil ya yang kemarin dipanggil Nak, Le, itu proses. Perubahan-perubahan itu harus kamu amati betul. Karena itu untuk mencontohkan di dalam dirimu sendiri mengapa kamu disebut Nas, nanti disebut Man. Nas iki sik menungso bloko ora ngerti apa-apa. Engko nek man wis gelem melakukan karek kebimbing mbek kewahyuan, apa kebimbing tidak dengan kewahyuan menjadi man itu melakukan. Sehingga kalau sudah kemasan nas menjadi man, membedakan antara korelasi jin dan nasnya itu menjadi insan. Itu sesungguhnya. Nanti sehingga kamu menjadi ulil albab, menjadi insan yang mukhlis. Karena tahu kemusahadahanmu itu sendiri. Harusnya ke sana kamu mengoreksi itu. Sehingga kamu nanti bisa menjadi khalifah fil ard dengan jabatan lagi yang tertinggi, bukan al-amin, karena al-amin untuk si Ahmad. Jenengan menjadi orang yang mukhlisin, muhsinin.
mesti enek mune, makane muadzin kudune muamir. Lah masa ini tidak dijadikan pembelajaran? Si Ahmad menjadi Muhammad, nek menungso sing ikhlas menjadi mukhlisin. Nah, nek wong sing apik melakukan kebaikan menjadi muhsinin, berkaitan dengan solihan. Gitu mestinya. Wong sing ngamal soleh jenenge muhsinin, karena yang dilakukan kesolehan. Jadi muhsinin ditelik. Karena menjadi iklamu, menjadi aklamu, pengamalan af'alnya, berarti mau tidak mau membuktikan secara penglihatan visual. Itu makanya apa yang ada di dalam dirimu tentang indrawi yang ditempel oleh Allah dikeluarkan. Kupingmu metu apa mendelep, irungmu metu apa mendelep, matamu ku blolok-blolok mentongol apa mendelep, mulutmu ini dipendelepne apa ditokno. Pikirin coba. Sikilmu diketokne apa didelikne, tanganmu iku. Itu yang harusnya menjadi pemikiran rasional yang bagus dalam dirimu. Gunakan akal pikiranmu, jangan seperti an'am. Akhirnya kamu bisa ngomong ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, an'am. Jangan sampai lo ya, kamu menjadi orang-orang yang nanti tak dolim nih. Hilangkan an'ammu biar mendapat kenikmatan, berarti berkaitan dengan rahmat dan hikmah. Kemasane neng surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Bayangkan, itu direct speech langsung terhadap siapa? Rojomu, ratumu, zat kang Maha Agung itu. Makanya setiap kamu mencium bumi, maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi saat rukukmu maka subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mestinya ke sana. Lah selama ini kesadaranmu kamu taruh di mana itu? Itulah pemirsa. Makanya monggo dari hati yang paling dalam sadari itu dulu. Kalau panjenengan tidak menyadari itu, ya khuldimu galinin terus. Kebiasaan rutinitas turun temurunmu pakai sampai kamu nanti pindah alam. Kamu akan merasakan kewafatanmu dengan sesuatu yang tidak baik. Kalau pengen baik, mau tidak mau, gunakan Al-Quran biar bisa merubah bak menjadi nun dalam dirimu itu. Karena merubah titik dari luar menjadi ke dalam, kalau kamu tidak menghidupkan dulu apa yang ada di dalam dirimu, maka tidak akan bisa nonsen sampai kiamat. Tidak bisa. Bumi itu wis miliaran tahun yang lalu dibuktikan dengan adanya megalitikum, animisme, dinamisme. Baru ada peradaban Masehi, umure saiki wis 2000 selawe. Nek Hijriah ijik 1447 Hijriah. Nek umur Jawa wis luwih ko iku. Wes, pengen piye? Telune tak buka. Itulah sesungguhnya 30 juz ilang ana nole dadi telu. Awakmu ternyata ya gur telu. Mau apa? Itu pemirsa. Makanya hati-hati. Karena panggung sandiwara ini melalaikan, bersendagura. Jangan kamu terbawa arus lalai dan arus sendagura. Sekali tempo, gunakan elastisitas mukodasil tuamu, gunakan olah napasmu, karena itulah sesungguhnya unsur hidup yang ada di dalam
dirimu masing-masing yang menciptakan bukan manusia, tapi Zat kang Maha Agung Azza wa Jalla yang menguasai bumi langit, yang di luar dan di dalam, yang masuk dan yang keluar, yang di atas langit dan di bumi. Bayangkan, Yatsrid wal Maghrib berarti dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Bayangkan, dari bawah ke atas, seluruhnya menjadi kemasan yang utuh. Itulah rahmatan lil alamin, artinya meliputi, tidak bisa kamu hindari sampai kapanpun dirimu mulai dicipta, yang keniscayaannya selalu ada peleburan dan penciptaan itu sendiri. Itulah kebakoannya Allah. Terus arep mlayu neng ndi? Tuh. Makanya hati-hati ya pemirsa, ini nanti masuk ke ayat lagi, sehingga ini akan saya konklusi karena sebentar lagi nanti selesai. Sehingga prinsip dari kamu memahami tentang kesetaraan dan keadilan itu sesungguhnya prinsip anti diskriminasi, sehingga kamu tidak mempunyai penindasan terhadap bentuk makhluk apapun, dan kamu tidak berani melakukan pembunuhan terhadap makhluk apapun, apa meneh karo menungso atau individu-individu, karena semua mempunyai peluang yang sama rata. Karena kesetaraan tidak sama dengan keseragaman. Kesetaraan itu sesungguhnya jenengan memahami hukum-hukum Allah yang absolut, sekaligus terkait hukum Allah yang sifatnya kesementaraan. Makanya hidupmu sifatnya sementara, hidupnya Allah adalah mutlak baqo. Sehingga jenengan ngerti nanti abadi, ja'ala, dan kholidi. Itulah kemasannya, nanti dikemas di baqo. Makanya hati-hati, jaga kelestarian alam, sehingga kamu bisa menghargai siklus. Namanya siklus itu adalah napasmu masuk dan keluar. Itu sebetulnya, sehingga rasamu akan hidup, karena dari roh menjadi rih, nanti menjadi rahmat. Sesungguhnya kesana lah. Itu orang tidak sadar. Makanya hidup itu dibuktikan dengan bernafas, karena dari kata-kata nafsun, nafs atau pernafasan. Makanya jangan kamu sepelekan. Kamu meditasi dengan mengolah napas panjang kemis, kembang kemis. Makanya jenengan itu kembang kempis. Makanya jenengan itu sering-sering meneng ngolah nafas neng tempat terbuka, dan kamu harus melek dengan kesadaranmu. Ojo merem, ojo neng tempat sing gelap, karena nanti yang muncul macem-macem, karena yang muncul sesuatu dari sifat kegelapan itu sendiri. Karena kegelapan itu sesungguhnya tidak ada, adanya alam semesta ini sesungguhnya cahaya dan cahaya. Itu sesungguhnya jenengan tahu itu. Makanya kesetaraan bukan merupakan keseragaman. Ini harus panjenengan kaitkan itu. Karena keseragaman bersifat jasmaniah, sifatnya kulit, sehingga iso mbok seragamne. Pengen seragam jinggi ngaji ya apa putih kabeh monggo, ndak apa-apa, tapi itu bukan kesetaraan. Itu sehingga jenengan iso membedakan. Karena kesetaraan menyangkut harkat martabat individu hidup yang namanya manusia. Kalau keseragaman hanya sekedar kulit, kemasan yang sifatnya pakaian, monggo ndak masalah. Tapi cekelen kesetaraan itu sih, apalagi berkaitan dengan keadilan, itu berkaitan dengan etika dan moral sikap.
sehingga kamu dewasa dalam bersikap dan bertindak tanduk. Itu sesungguhnya, makanya nanti muaranya ke wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sendiri, sehingga tahu alladzi ja'ala lakum, sehingga jenengan nanti tahu yang saya ketengahkan di awal tadi apa? Hari lalu Bukan. Yang Rabbul Alamin. bukan. Yang saya biasanya buka sebelum masuk itu apa, Mas? Oh, doa sebelum Salah maaf. Ya ini Salah kadang-kadang mengucap bukan itu. Jadi jenengan nanti tahu gini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena selalu berkaitan dengan arsalahnya, sehingga menemukan Rabbul Azimnya itu pemirsa, sehingga jenengan nanti akan memahami tentang perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing, karena laki-laki dan wanita punya bingkai yang tidak sama. Itu karena memang kenyataannya antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan dalam penciptaannya oleh Allah, sekalipun sesungguhnya asalnya dari nafsu wahidah, dari umatan wahidah, tapi ternyata kemasannya beda, bingkainya beda. Itu nanti berkaitan dengan peran masing-masing, yang tidak akan sama value-nya, sosoknya. Itu pemirsa, sehingga antara pemimpin dan rakyat juga beda bingkainya, sosoknya, value-nya. Makanya nanti dia akan memahami job desk-nya masing-masing, akan memahami karena keseluruhannya. Keseluruhannya harus patuh terhadap hukum itu sendiri. Tidak bisa. Iya. Iya, sampaikan itu. Karena secara hukum sama, tapi value dan bingkainya yang berbeda itu. Maksud saya pengen mengetengahkan itu, tapi tidak tahu kok tidak bisa mengetengahkan itu karena sudah sangat carut marut. Sudah sangat carut marut sebetulnya. Jadi pemirsa mau tunjuk kecerdasan, bagaimana mau memimpin orang banyak. Nah, begitu sesuatu yang di depan telanjangnya udah nangis. Tidak bisa pemirsa, memang tidak tahu jenengan mungkin bisa mentertawakan saya ya. Tapi nanti jenengan kalau mengalami itu sendiri, karena setiap individu yang hidup punya data yang sama, asalnya sama, datanya sama, pengolahannya sama. Ya makanya gunakan elastisitas itu, kecerdasanmu, kelogikanmu, pakai betul-betul. Sadari itu. Iya. Itu malah semakin saya ke dalam, jangan. Ya itu benar. Sudah, sampaikan itu coba. Jadi Karena bisa. Kenapa dia menangis? Saya ajak pemirsa berpikir. Kita masuk di rumah sakit jiwa. Banyak orang tertawa. Penglihatan kita, dia sedang tertawa ke siapa? Mentertawakan diri kita kah? Atau kita kah sedang mentertawakan dirinya? Karena apa? Orang yang ada di rumah sakit jiwa ketika dia tertawa, pasti ada sesuatu yang menstimulus dia tertawa. Sekarang bayangkan orang sakit jiwa itu lepas di masyarakat,
Kemudian ketemulah orang yang tidak waras ini dengan orang yang waras, tapi berdua. Setiap yang waras ini ngomong, si yang sakit jiwa ini tertawa. Akhirnya si yang waras ini ikut tertawa. Begitu si orang yang waras ini tertawa, balik si yang orang sakit jiwa ini, dia diam. Loh, kok dia tertawa? Ada apa ini? Akhirnya antara yang waras dan tidak waras ini sama. Karena akhirnya pada tertawa berdua. Tapi tertawanya dengan apa yang ada di otaknya masing-masing, mukodasil tuanya masing-masing. Saking tidak sadar akan dirinya, dia tertawa. Dia sudah ada mikir dirinya mau telanjang kayak mau enggak, kayak dia enggak ngurus. Sementara yang tertawa dengan kesadaran, dia tertawa mentertawakan orang yang hilang kesadaran. Nah, di sini secara logika dua-dua tertawa di dalam kesadarannya masing-masing. Iya, betul. Jadi begini, makanya kadangkala kesetaraan dan keadilan untuk seorang pemimpin dengan rakyat biasanya jangan kamu samakan, tidak bisa. Karena akan mempunyai hak peran masing-masing. Itu nanti tidak sama. Sehingga ini nanti akan saya tarik konklusi ke antara laki-laki dan perempuan. Itu juga akan demikian juga. Makanya luas sebetulnya. Kalau kita bahasa Al-Quran terus kurang kerennya gimana gitu. Makanya saya seiran. Makanya hati-hati panjenengan, ibu-ibu, saya berharap kurang gimana peran jenengan sebagai seorang ibu rumah tangga itu sangat keren sekali. Karena dibalik kesuksesan seorang laki-laki, pasti di belakangnya ada peran seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Sangat mewarnai hidupnya seorang laki-laki itu sendiri. Karena ternyata di situ betul-betul saling memberikan, saling melengkapi kehidupannya itu. Itu nanti lebih asik lagi kalau saya bahas di pernikahan secara Al-Quran. Karena nanti saya akan mengupas itu tentang jiwa feminim dan maskulin. Itu nanti kita bahas di pembahasan tentang pernikahan secara Al-Quran, cara pandangnya, secara keilmian, tapi dari cara pandang Al-Quran, sehingga jenengan memahami betul tentang kesetaraan dan keadilan itu tapi dari jiwa feminim dan maskulin, dari laki-laki dan perempuan. Karena memang secara kepemimpinan, saya tadi kalau tidak bahas ini, tidak saya kaitkan dengan kenegaraan, maka saya tidak bisa membahas ini, mengetengahkan ini. Inilah sesungguhnya kerennya. Makanya nyuwun sewu ibu-ibu panjenengan, seorang wanita juga jangan merasa hina. Tidak ada hinanya. Keren sekali keibuan itu, jiwa keibuan itu sangat keren dibuktikan. Kalau dipandang dari kacamata agama, maka laki-laki itu tidak akan berani dengan jenengan. Karena begitu luar biasanya rahmat dan karunia yang ditempelkan dengan kefeminiman jenengan itu. Endurance-nya, keelastisitasnya, kelemah lembutanmu itu ternyata sangat memukau, sangat memabukkan sebetulnya. Karena punya kekuatan melebihi kekuatannya kemaskulinan itu sendiri. Iya pada? Itu sebetulnya. Nah, kurang keren gimana peran jenengan sebagai seorang ibu? Jangan mengeluh, ngulek sambel yang gusuo. Wah keren ternyata ngulek sambel. Mulai sekarang harus gitu. Ternyata ini Al-Quran. Quran surat 4 ayatnya 34, berarti jumlahnya 7. Berarti remaining system itu semua. Laki-laki ya jangan dengan bangga-bangganya aku laki-laki itu seperti ini. Ngelingono awakmu kalah ngene lho wis. Sehebat-hebatnya kamu. Itu. Jadi akhirnya iya podo-podo keren bae awake dhewe ya. Iya Mas, jenengan keren aku ya keren. Ayo wis ning jero kamar sing enak kan gitu. Sehingga nanti muncul kehidupan baru. Itu sudah kurang keren gimana? Jadi seorang ibu yang ngurusi dapur dengan mengurusi kasur, dengan mengurusi sumur, ya jangan merasa hina dan rendah. Keren itu. Kalau dipandang dari An-Nisa surat 34 itu. Keren sekali, keren betul.
high end itu justru, tidak pernah ketertinggalan. Karena mulai kenabian sampai kerasulan dengan sampai sekarang, itu ternyata ya ngono-ngono iku wae ngono lho. Perane bapak ya pokoke metu etok-etok mau maca perlente mulih pus ra nggo duwe kan malah kelecinan. Tapi ibuke nang omah wis kumus-kumus metu ke dapur. Iki sambel tomat, iki sambel terasi, iki sambel ngene, wis goreng iwak. Wah. Kerenan ibunya berarti gitu sama ayahnya. Itu kecuali ayahnya datang tahu-tahu, nyobu. Itu keren. Sama kerennya lah, sebetulnya sama kerennya. Itu, makanya hati-hati jangan sampai kita itu ya. Makanya jadi nilai kemanusiaan dalam keadilan, dalam peran dan hak itu sesungguhnya sama. Sehingga keadilan dan kesetaraan merupakan nilai pokok dasar tatanan dalam agama yang menjadi sebuah hukum ketetapannya Allah itu. Makanya hati-hati juga. Karena kalau ndak ngaji Quran nggak iso mengetengahkan iki. Nek ngerangkai kata-kata piye kalimat. Makanya Ibrahim diuji mbek Gusti Allah dengan kalimat. Itu. Jadi sifat maskulin dan feminim itu sesungguhnya hanya fungsi biologis dan sosial yang tidak sama, sehingga itu nanti berkaitan dengan peran dan hak masing-masing. Itulah nanti kaitannya dengan job desk. Itu pemirsa. Makanya kalau kita tidak memahami itu, alangkah naifnya kita. Itu loh ya. Sehingga indeks ketimpangan gender di Indonesia ini masih sangat tinggi. Sangat tinggi. Jauh. Makanya saya ngomong sampai bisa menentukan indeks ketimpangan gender di Indonesia ini sangat tinggi. Beda dengan luar negeri. Itu makanya hati-hati karena ternyata indeks statistik nilai-nilai ketimpangan secara statistik gender di Indonesia ini masih tinggi sebetulnya. Jadi hati-hati, nggak usah saya sebutkan lah, itu sekedar nilai statistik aja. Saya catat sebetulnya di sini karena saya juga lihat sesuatu yang populer dari googling maupun Chrome sehingga saya tahu ini. Tapi ini kan tidak pernah dibahas. Hebatnya para pencerita dan para pendongeng itu loh. Kok tidak mau mengetengahkan sesuatu yang sekeren ini gitu loh, malah dikemas dengan cerita-cerita yang endingnya dia penak golek. Ya itulah. Ya ini makanya sangat keren lah kalau kita mau gitu ya. Terus akhirnya kamu memahami tentang nilai takwa yang dikatakan tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Toha Mas, tolong dibuka. Ini sudah terakhir pemirsa. Jadi surat Toha 64, 16 sama Ali Imran 3133. Itu dibaca. Toha 16, Ali Imran 133. 64, 16, 3, 133. 64 itu surat apa? At-Tahabun. Oh iya, At-Tahabun. Maaf, 64. At-Tahabun. Tahabun, ya. Ayat berapa? 16. 16. Ngapunten pemirsa, At-Tahabun ternyata Qur'annya, suratnya 16. Ali Imran 133, Mas. Ya. Tolong itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan in anfusikum wa man yauqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, nah itu sebentar, tahan, saya ketengahkan dulu. Jadi yang di At-Takabur ayat 16 ini menunjukkan begitu. Ayat Al-Quran itu ada surat ufuknya, tapi ada surat yang di dalam diri berkaitan dengan ketakwaan, Mas. Ini maksudnya surat yang di dalam diri berkaitan dengan ketakwaan. Apabila kamu telah menggunakan ilmunya Allah itu menjadi sebuah pemahamanmu yang bayan, menggunakan kecerdasan dan kelojikanmu itu tentang ketakwaan, hukum-hukum ketetapan dan kepastian hukumnya Allah, norma-norma kaidahnya, sumbernya kan harus dari situ. Maka amalkan, kamu jangan kikir dengan ilmu yang kamu terima itu. Amalkan, lakukan, dirikan. Lah bentuk secara ufuknya adalah rezeki, tapi bentuk ketakwaannya sesungguhnya ilmu sumber dari Al-Quran kamu pakai untuk menjawab tingkah laku peribadan ribusmu itu menggunakan ilmu Al-Quran itu, Mas. Makanya jangan fakir, amalkan itu sehingga alat rekammu jalan, rekamamu ada hasilnya, maksudnya gitu. Tapi kalau secara ufuk sebetulnya itu rezeki yang kamu dapatkan dengan tata cara yang baik, dengan kesetaraan dan keadilan, maka nafkahkan kepada fakir miskin. Karena yang dikatakan yatim piatu dan fakir miskin itu artinya gini, jenengan menggunakan akal pikiranmu tidak kamu pakai berpikir tentang berkaitan tentang apa kemarin harta warisan. Padahal harta warisan ini berarti kan wong tua to, Mas. Ning nek harta warisan secara ketakwaan kondi ko Rasul, Mas. Akhirnya engko jenengan ngerti al ulama warasatul anbiya. Berarti jenengan nampa warisane anbiya to, Mas. Lah anbiya iku jajane nampa apa teko ngene Gusti, Mas? Kitab Quran. Maksudnya gitu. Sehingga ini kaitannya dua. Yang satu berkaitan dengan kejiwaan, ketakwaan itu kaitannya karo ilmu, maka ngilmu ngamal-ngamale ngilmu. Kemarin ada ndak ayat bahwa kamu harus menggunakan sebuah warisan itu dengan pokok-pokok yang baik, berarti kan kembali ke nabian dan ke rasulan, berarti ilmu Al-Quran. Tapi jane bukti neng al-ufuk berarti jenengan oleh rezeki konggone wong tuwamu bentuke warisan juga. Itu juga nafkahkan yang baik kepada fakir miskin. Wong fakir iki ora gunakne ilmu konggone Gusti Allah, tapi gunakne ilmu kon jogo ngono lho, Mas. Kok cerita dongeng dan kebiasaan, rutinitas dan dari lingkungan itu ndak boleh. Karena itu bukan pokok-pokok ilmu warisan konggone Rasul, sehingga tidak bersumber dari Al-Quran. Maksudnya itu. Lah ini dikaitkan dengan yang ufuk, berarti bentuk rezeki. Nek wis entuk rezeki, nek munjupuk kanthi ilmune Gusti dengan tata cara kesetaraan dan keadilan, maka juga kamu nafkahkan kepada diwujudnya fakir miskin neng alam semesta ya ono. Sehingga secara value dan sosok akan beda. Itulah nanti berkaitan dengan peran dan hak, harkat martabat seseorang. Clear apa enggak di sini? Logik sekali apa enggak ini? Nah, selama ini diterjemahkan gimana? Enggak. Udah clear ya? Ya, terus yang berikutnya. Surat Al-Imran ayat 134.
Ya, 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, Ya. dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaitannya mbek takwa atau Mas? Berarti nek takwa kaitannya mbek alam semesta apa mbek diri? Nek mbek diri berarti kaitannya mbek sing tak sebut nih mau Mas. Makanya ada dua terjemahan, ayat diri dan ayat ufuk. Ufuk berkaitan dengan alam semesta. Alam semesta itu bentuknya materi Mas, makanya rezeki. Tapi nek ketakwaan bentuknya jiwa, makanya diwakili dengan sosok bentuk kisah. Jiwane Sulaiman, jiwane Ahmad. Clear di sini Mas? Maksudnya ke situ loh Mas, Al-Qur'an itu. Sehingga kalau ngupas Al-Qur'an kan berarti harus dua sisi. Makanya Karim dan Adin gitu Mas. Sehingga makfiroh dari kata-kata apa tuh Mas Janjani? Dari kata-kata istighfar menjadi makfiroh, ampunan. Neng istighfar kok dibahas sendiri dengan dibahas lebih detail, lebih teliti, lebih tajam. Engko memahami arti istilah istighfar dari kacamata Al-Qur'an, sehingga istighfar nanti bisa masuk ke jiwa sekaligus bisa masuk ke alam semesta karena kaitannya itu Mas. Sehingga menjadi makfiroh. Sekedar apal istighfare tapi nek gak ngerti jiwane ora dadi makfiroh. Nah, paham di sini? Neng kono enek kata-kata makfiroh itu janjane ampunan nek wis mbok lakoni, nek rung mbok lakoni sekedar istighfar. Makane wong nek nglakoni dadi Adan, dadi Muadzin, Ahmad dadi Muhammad. Karena kaitannya dengan roh, rih dan rah. Sehingga menjadi mat. Karena kamu menamatkan itu semua dengan pengalaman. Makanya Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alami alamono jajane ngene. Ben awakmu nemokne kejiwaane tidak sekedar nemokne alam semesta yang sudah real, ada realitas ini. Itu pemirsa. Terima kasih pemirsa. Saya haturkan yang sangat mendalam secara pribadi maupun secara manajemen, karena ini di bawah manajemen NPK, pengelolanya adalah Kaji Sony. Makanya saya secara pribadi kami menghaturkan terima kasih yang mendalam karena antusias panjenengan sedaya pemirsa ikut andil peran serta interaktif panjenengan melihat, panjenengan mendengarkan apa yang saya ketengahkan ini, sehingga ada kemanfaatan berkelanjutan, pada akhirnya menemui semua rahmat, semua karunia, semua hikmah. Kita bisa menjadi sinar dalam diri kita, dalam diri kita, luar diri kita, atas kita, bawah kita, samping kanan kiri kita, depan belakang kita, sehingga meliputi menjadi kemasan sebuah cahaya yang utuh, tidak terputus. Itulah sesungguhnya siklus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Amin ya rabb. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.